Dan untuk penyepraian kali ini masih tetap ya guys, kita maksimalkan pemberian nutrisi untuk tanaman padi. Nah ini yang normal seperti ini guys, ini yang normal nih. Ini sangat jauh banget ya pertumbuhannya, padahal tandurnya sama. Ini yang asam-asaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya ya guys. Nah hari ini kita seperti biasa ya. Nih pagi ini kita kembali lagi kegiatan di sawah. Kita mau melakukan penyepraian kembali ya guys untuk padi yang sedang kita budidayakan. Dan untuk penyepraian kali ini masih tetap ya guys, kita maksimalkan pemberian nutrisi untuk tanaman padi, karena memang tanaman padinya sebelumnya udah kena asam-asam ya guys. Dan sekarang perkembangannya alhamdulillah sebenarnya sudah cukup membaik ya dari sisi pertumbuhan tanaman. Mudah-mudahan juga nanti akan segera cepat mengejar pertumbuhannya, ketertinggalan pertumbuhannya dari padi-padi yang normal. Nah kondisinya seperti ini guys sekarang. Nah guys, seperti ini ya untuk kondisi padi yang terkena asam-asam. Sekarang sudah terlihat hijau ya guys, sudah terlihat hijau. Dan mungkin untuk teman-teman yang mengikuti video atau YouTube saya ya mungkin pada tahu ya asal muasal atau awalnya padi ini seperti apa dan sekarang sudah seperti ini. Ya alhamdulillah ya guys, jadi setiap minggunya ini ada perubahan ya, ada perubahan berangsur-angsur membaik meskipun ya anakannya tidak terlalu banyak ya guys. Nah ini yang normal seperti ini guys, ini yang normal nih. Ini sangat jauh banget ya pertumbuhannya, padahal tandurnya sama. Ini yang asam-asaman. Tapi mudah-mudahan sih dengan terus-terusan kita treatment pemberian nutrisi bisa mengejar ketertinggalan pertumbuhannya guys. Nanti buat teman-teman juga yang mengalami kendala seperti saya, kena padinya asam-asaman ya, susah sekali tumbuh, terus juga akarnya membusuk, padinya malah memerah dari tandur. Jangan panik dulu ya, lakukan aja tahapan yang sudah saya lakukan gitu. Tahapannya seperti apa teman-teman bisa tonton video-video sebelum saya ya, sebelumnya terkait asam-asaman padi ini. Guys, untuk sekarang kita mau lakukan lagi penyepraian ya. Ini kita fokusnya di nutrisi, kita pakai ZPT dan juga asam amino lagi. Memang ya untuk kondisi padi seperti ini memang banyak sekali nutrisi ya, berbeda sebelum-sebelumnya saya budidaya di saat pas awal musim penghujan. Memang difokuskannya ke fungisida ya, karena memang banyak sekali serangan jamur atau fungi atau penyakit. Tapi kalau untuk di saat musim kemarau ini ya, karena apalagi rentan ini guys, jadi saat ini kan cuaca ekstrim banget ya, jadi rentan sekali. Karena itu ketika banyak ketika ini kan kita pakai irigasinya irigasi teknis ya, jadi air itu cepat kering guys. Sekarang nih banyak air, nanti selang kalau berhenti, mesinnya berhenti, giliran ke blok yang lain ini akan cepat mengeringnya guys. Jadi padi itu akan mudah stres, jadi banyak banget kita penggunaan nutrisinya, terutama asam amino ya, karena memang asam amino ini salah satunya untuk mencegah tanaman stres dari perubahan cuaca yang ekstrim gitu. Ditambah lagi sekarang saya karena kondisi tanamannya terkena asam-asaman, jadi memang agak ekstra ya pemberian nutrisinya untuk padi ini, berbeda saat budidaya di musim penghujan. Untuk penyepraian kali ini kini kita gunakan 4 bahan teman-teman. Kita gunakan 4 bahan ya. Yang pertama ini untuk jenis fungisidanya masih kita gunakan tandem ya, karena memang penggunaannya baru 1 kali. Jadi kalau saya ini penggunaan untuk fungisida ini ya teman-teman, jadi kalau udah 3 kali penggunaan atau 2-3 kali lah penggunaan, maksimal 3 kali ini harus wajib di rolling ya. Supaya apa? Supaya penyakitnya ini tidak kebal ya. Jadi biasanya kita gunakan bergilir dengan fungisida yang lain.
Terus inseknya kita masih spontan ya guys. Ini masih mereknya spontan, kayak kemarin. Ini juga pemakaian baru sekali. Jadi nanti kita mau rolling pakai insek yang lain. Nah, enaknya pakai spontan ini, jadi teman-teman sasarannya ini cukup luas ya. Ya bukan hanya untuk penggerek batang atau sundap. Jadi ini juga untuk kayak wereng ya. Cuman werengnya enggak semua wereng bisa dikendalikan, khususnya wereng hijau ini nggak bisa terkendalikan. Ini fokusnya di wereng coklat ya guys. Nih. Terus untuk ZPT nya kita hari ini kita gunakan Gibgro. Nah, Gibgro ini kita penggunaannya untuk satu tank untuk 2 saset, ini berarti 2 gram ya. Untuk 2 gram ini kita pakai menjadi 4 tank guys. Jadi satu tanknya itu berarti 0,5 gram ya, atau setengah gram gitu. Nah, agar memudahkan teman-teman dalam dalam membagi ya, karena ini kan skalanya kecil ya, cuma 1 gram, apalagi kalau di sawah ya gak mungkin kita buat timbangan dan lain-lain. Nah, biasanya saya bawa lagi ini guys. Nih, bawa lagi botol kosong. Ini bekas Autonik. Ini udah kosong, dalamnya nggak ada apa-apanya. Nah, ini nanti diisi menggunakan air. Misalkan ini guys. Nah, misalkan ini 1 sampai full, 2, 4, dikasih 4 ini. Itu 4 itu lalu dimasukkan ini Gibgro-nya, lalu dikocok. Nah, untuk satu tank kita cukup menggunakan 1 air gini. Nah, ini untuk memudahkan kita pembagian. Jadi dua saset ini untuk 4 tank kayak gitu. Terus kita gunakan lagi asam amino. Ini asam aminonya kita pakai high score ya guys. Ini pakai high score. Nah, keunggulan high score ini dibandingkan misalkan asam amino yang lain, misalkan teman-teman yang sering lihat juga mungkin Ambition ya, karena memang Ambition dan high score memang masing-masing punya keunggulannya ya, punya keunggulannya. Kalau Ambition memang itu paket lengkap ya guys, bukan hanya asam amino, masih banyak, ada asam plumat dan lain-lain lah di dalam Ambition itu. Nah, kalau untuk high score ini saya gunakan karena kandungan asam aminonya ini cukup pekat ya guys, 40 berapa persen gitu. Jadi ini lebih tinggi ketimbang Ambitionnya untuk asam aminonya gitu, meskipun tidak ada unsur-unsur seperti yang ada di Ambition kayak gitu. Nah, terus yang keunggulan keduanya untuk high score ini, dia menggunakan adanya kandungan pupuk makro ya. Kalau di Ambition nggak ada unsur pupuk makronya, jadi fokusnya di pupuk mikro kayak gitu. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya kalau adanya unsur makro ini bisa mempercepat proses penyerapan unsur hara ya di saat kita melakukan pemupukan dasar maupun pemupukan penyepraian. Jadi si tanaman akan cepat merespon kayak gitu. Sini juga lagi pada banyak yang nyemprot ya guys, jadi kita bareng-bareng. Kalau nyemprot ya, kalau bisa teman-teman pinggir-pinggirnya tuh barengan ya nyemprotnya, jangan sampai masing-masing, nanti hamanya itu pindah-pindah kayak gitu. Kalau bisa berbarengan. Oke guys, kita lanjut pelarutan untuk pupuk nutrisi dan juga fungisida dan insektisidanya ya guys. Nah, ini udah kita isi 4 air gini, ini udah kita isi ke sini. Selanjutnya kita coba larutkan dulu ya guys. Ininya kita larutkan dulu. Ini agak ribet ya guys. Ya memang ribet. Kalau bisa teman-teman di rumah udah diginiin aja ya. Cuman karena saya pengen bikin video, jadi di rumah nggak dilarutin dulu. Harusnya teman-teman lakukan pelarutan di rumah saja biar memudahkan teman-teman ketika di sawah ya. Kalau di rumah ada gunting, ada apa. Nah, kita masukkan. Ini bentuknya serbuk ya. Cuma sekitar 1 graman. Ini biang dari asam gibberellin ya. Gibgro itu teman-teman, Gibgro itu ZPT nya itu adalah asam gibberellin. Nah, si penggunaan asam gibberellin ini teman-teman jangan terlalu banyak ya.
karena yang namanya ZPT itu memang kalau berlebih nanti akan menjadi kelainan pertumbuhan pada tanaman ya guys. Ini kalau kebanyakan nanti teman-teman padi-padi teman-teman itu kayak ini apa namanya, kayak alang-alang, jadi tumbuhnya itu cepet, tinggi banget. Terus kalau tidak diimbangi dengan pemberian nutrisi yang banyak itu nanti tinggi tapi tidak gemuk guys. Itu jadi tetap ya, penggunaan ZPT ini harus diimbangi dengan pemberian pupuk atau nutrisi ya. Jangan hanya menggunakan ZPT-nya tapi kita pemberian nutrisinya kurang maksimal. Nanti tanaman akan tumbuh ya teman-teman, akan tumbuh tinggi tetapi kurang gemuk ya, dan dampaknya nanti akan rebah teman-teman. Apalagi kalau pemberian pada saat fase generatifnya, pemberian pupuk fosfat dan kaliumnya kurang tinggi ya, itu akan menyebabkan padi nanti mudah rebah atau batangnya lemah ya. Jadi untuk antisipasinya teman-teman bisa gunakan pupuk yang tinggi fosfat dan kalium, serta kalau ada tambahkan silika ya teman-teman, pupuk yang mengandung silika. Nah silika itu pupuk kalau di merek dagangnya itu ada kandungan unsurnya itu Si ya teman-teman. Nah itu untuk kodenya ya, kode silika itu Si, atau teman-teman bisa ada kok pupuk yang langsung mengatasnamakan, biasanya mereknya ada silika-silikanya kayak gitu. Silahkan gunakan itu untuk memperkokoh pohon tanaman padi ya. Kita gunakan Gibronya ini, jadi teman-teman 2 saset ini kita gunakan jadi 4 tank ya, biar tidak terlalu banyak. Ini maksimal penggunaan Gibro ini buat teman-teman, maksimal ini 1 tank 1 ya, 1 tank 1 gram, gak boleh lebih dari segitu, itu udah maksimal ya. Ini lanjut teman-teman, kunci, kalau dikunci kocok dulu sampai benar-benar larut ya. Oke, nah udah, kita mulai lanjut. Kita kembali gunakan tandem. Nah ini fungisida tandem ini teman-teman, ini alternatif ya teman-teman. Kalau mau beli Amistartop terlalu mahal nih, belinya ini aja tandem, bahan aktifnya sama ya. Aktif tandem itu sama dengan Amistartop. Penggunaannya ini cukup teman-teman 0,75 sampai 1 mili ya per liter air. Jadi 0,75 mili sampai 1 mili per liter air. Jadi kalau teman-teman gunakan tanknya 16 liter ya, cukup gunakan 10 sampai 16 liter ya. 10 sampai 16 mili. Sorry. Lanjut, kita maksimal. Nah, kalau ini kita gunakannya 3 mili ya. Kita gunakan 3 mili per liter airnya. Terus kita high score ya, teman-teman. High score ini cukup teman-teman gunakan sekitar 1 sampai 2 mili ya untuk penggunaan high score ini. Jadi silahkan buat teman-teman. Nih bentukannya pekatan ya, pekatan coklat. Nih tambah dikit lagi.
Nah, ini sampai seperti ini ya guys, untuk pelarutan insek dan bung itu sampai benar-benar berbusa. Ini artinya udah homogen ya guys. Mau lanjut dulu nyemprot ya guys. Ini dan sekarang udah pukul 7 pagi, ini udah waktunya lakukan penyempraian. Oke guys, nanti kita update lagi setelah penyempraian selesai guys. Kita udah selesai penyemprotan ya, dan sekarang udah sampai rumah. Sorry tadi nggak langsung update di lahan ya, karena kelupaan ya, langsung pulang guys. Ya, alhamdulillah kita udah selesai untuk penyemprotannya guys. Jadi seperti biasa, habis 4 tank untuk ukuran lahan setengah bau atau 3.500 meter persegi ya guys, atau 250 bata ya. Nah, mungkin itu ya guys untuk updatean hari ini. Jadi teman-teman, intinya kalau padi itu kalau budidaya itu memang tidak ada baku ya, misalkan penyemprotan nutrisi ini ya cukup sekian kali, atau penyemprotan funginya, inseknya harus ini, dan tidak ada aturan baku. Jadi teman-teman tinggal pahami saja, melihat kondisi di lapangan seperti apa, apakah tanaman memang perlu nutrisi lagi atau enggak. Kalau misalkan masih memerlukan nutrisi vegetatif, kasih aja guys, jangan tanggung-tanggung, kasih aja. Kalau misalkan memang dirasa ini udah cukup nutrisinya ya, maka kita fokusnya ke penanganan hama penyakitnya saja. Tapi kalau memang tanamannya masih memerlukan nutrisi, silakan aja guys, semprot aja pakai nutrisi ya guys. Itu jangan jangan terlalu baku ya guys. Mungkin segitu dulu untuk kegiatan hari ini. Thank you, terus ikutin kegiatan saya dalam kegiatan budidaya padi ini ya guys. Oke guys, sampai berjumpa kembali. Sehat-sehat semuanya guys, dan juga semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala usaha yang selalu kita jalankan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.